Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, pada dasarnya itu kan kegiatan cabang olahraga itu hampir di semua disukai oleh siswa gitu kan. Cuman kan dari semua cabang yang disukai oleh siswa itu kan tidak semua juga menjadi keterampilan seorang guru pendidikan jasmani, karena tidak semua guru penjas itu menguasai cabang olahraga gitu kan. Jadi tidak semua guru penjas menguasai cabang olahraga. Misalkan seperti yang paling disenangi anak-anak itu misalkan renang, Pak Dian. Renang itu kan ada 4 gaya yang saya tahu gitu kan. Kalau untuk klasifikasi SD biasanya berapa gaya yang harus dikuasai, Pak? Ya, kalau untuk di kelas saya pembelajaran itu kan sebenarnya yang harus dikuasai itu kan 4 gaya, Pak. Ya. Cuman memang untuk teknik dasar itu mengajarkan anak itu sangat sulit sekali, Pak. Terutama kalau anak dalam keberanian di air. Ada yang takut dengan kedalaman, ada yang memang benar-benar kurang menguasai gerakannya. Nah, seperti itulah kendala saya atau kesulitan saya dalam pembelajaran renang di sekolah saya, Pak. Terus kalau untuk kendala semacam itu, Pak Dian mengantisipasinya bagaimana, Pak? Pasti kan ada teknik atau trik-trik tersendiri gitu kan yang Pak Dian punya, yang membuat anak yang tadinya kesulitan menjadi bisa, terus yang tidak mau menjadi mau gitu kan. Ini juga kira-kira mungkin ada trik tersendiri atau metode tersendiri yang membuat anak itu akhirnya mau terlibat gitu. Kira-kira bagaimana? Ya, sebelumnya ya saya memberikan permainan-permainan ya seperti untuk menguji keberanian mereka di air gitu ya. Ya. Itu saya lempar bola permainannya, yaitu bola plastik, saya lempar biar anak mau bergerak dulu atau mau pemanasan dulu di area kolam renang yang benar-benar cetek dulu, Pak. Gitu. Jadi mereka ambil bola yang saya sebar. Nanti anak-anak itu akan ngambil bolanya di air, lalu mereka akan perlahan-lahan, walaupun masih jalan kaki belum berenang, itu untuk kelas rendah ya, Pak, masih kelas rendah. Untuk menguji keberanian mereka di air dulu atau pengenalan dulu di air, seperti itu yang saya lakukan. Jadi medianya bukan cuma satu bola ya, Pak, banyak bola berarti. Banyak bola, betul. Namun pada saat pembelajaran itu kendalanya itu pada saat teknik dasar gitu, Pak. Teknik dasar pada saat stroke, misalnya kita berenang gaya bebas. Oke, kita renang gaya bebas. Papan kita saya anggap ini papan ya, Pak. Ini sebatas papan begini. Kalau anak berenang, itu kakinya enggak setruk begini, Pak. Malah jalan di air, Pak. Jalan di air. Nah, itu yang menjadi kendala saya dalam pembelajaran renang gitu, Pak. Yeah. Oh gitu. Untuk kelas rendah itu, Pak, itu sering. Tapi memang kebanyakan siswa memang seperti itu, Pak. Kadang-kadang mungkin karena tingkat keberanian yang belum luas untuk menerima dirinya gitu kan dalam olahraga air. Akhirnya ketika disuruh meluncur pun tetap saja kakinya jalan gitu. Jalan. Iya, betul sekali, Pak. Itu mungkin Bapak juga merasakan seperti itu kali ya. Iya, gitu kan. Paling solusinya ya dengan cara membantu mereka dengan mengangkat kedua kakinya gitu kan, supaya mereka lebih mau mengapungkan badan di air dengan memegang papan seluncur. Kira-kira teknik itu membantu atau justru malah membuat anak itu nanti jadi terhambat, Pak Dian itu? Dengan cara seperti itu udah sering saya lakukan, membantu sekali, Pak, dalam pembelajaran anak renang. Solusinya ya memang si kaki diangkat oleh kita, terus si anak megang papan, lalu anak barulah seperti itu gitu. Tapi memang harus dilepas itu, Pak, karena kalau nggak dilepas ya mereka akan
kebiasaan dipegang Kebiasaan terus. ya. Iya, Oh, jadi benar. kebiasaan dipegang terus. Terus kendala lain biasanya apa Pak kalau mungkin kalau anak-anak disebutnya pengenalan air Pak ya, atau apa Betul, namanya, pengenalan air. akuatik ya, akuatik. Hmm. Selain metode seperti itu ada teknik lain nggak Pak, misalkan kayak anak yang takut tenggelam gitu kan, permainan apa yang cocok buat mereka supaya mereka mau untuk melibatkan diri dalam menyelam gitu. Kalau Ya, tadi kan sebenarnya saya punya ide gitu Pak, punya ide papan renang itu kita ikat di punggung, oh gitu. itu akan mengapung Pak. Mm-mm. Nah, papan renang itu kita ikat di punggung, si anak tetap memegang papan, tetap. Ya. Nah, di situ itu sudah saya coba sendiri, udah saya lakukan sendiri. Kemarin saya sudah observasi sendiri. Dengan cara seperti itu, sepertinya anak akan mengapung. Oh gitu. Dan menambah mental berani juga anak, jadi sendiri berani di tempat dalam juga. Karena kan memang yang tujuannya itu kan supaya menimbulkan keberanian pada anak kan ya Pak ya. Betul, ditambah struk kaki juga harus benar juga itu Pak. Oh gitu. Terus ada metode lainnya kira-kira apa Pak? Selain kan anak itu harus bisa mengapung, harus bisa menyelam gitu kan. Oh ya, pergerakan tangan dan kaki kan kadang-kadang suka tidak apa ya? Ya. Tidak sesuai lah gitu, tidak sesuai. Ini kan kadang-kadang cara memperbaikinya juga kan rada ribet. Kalau yang saya tahu kan Pak Dian ini kan memang spesialis di bidang renang gitu kan. Ini juga saya perlu tahu karena mungkin bisa berbagi atau sharing dengan saya supaya saya juga bisa memperbaiki gitu kan. Ternyata anak yang belum bisa pergerakan tangan dan kaki itu gerak koordinasinya seperti apa gitu kan. Ini pasti Pak Dian punya banyak pengalaman untuk itu. Mangga coba Pak Dian kira-kira apa ya biar anak itu gerakan kaki dan tangan itu kadang-kadang bisa koordinasi. Kadang kan kalau yang kita lihat itu disuruhnya renang gaya bebas, kadang-kadang pergerakan tangannya gaya katak gitu kan, atau gaya dada gitu kan, kebalik gitu seharusnya. Nah ini kan kita juga perlu pemahaman kepada mereka juga. Kira-kira gimana itu Pak? Ya kalau saya ya pergerakan, misalnya kita pembelajaran gaya bebas di minggu ini atau di semester ini kita menggunakan renang gaya bebas. Itu sebelumnya memang kita ngasih video gitu Pak, ngasih video pembelajaran renang gitu. Oh medianya biar itu anak lihat dulu, tertarik dulu tentang renang, gimana cara melakukan renang yang baik, benar, sampai dengan teknik-teknik dasarnya. Nah setelah anak itu tertarik, namun beda di lapangan. Kadang-kadang kalau di lapangan itu anak malah takut tenggelam lah, dipegangin terus, baru sebentar sudah dipegangin, dan terus menerus itu terutama dari kelas rendah ya. Nah setelah pembelajaran melalui video, anak mulai berani itu ketika apa ya namanya ya, diberikan latihan yang sekiranya meluncur dari tembok, misalnya dari pinggir tembok sampai kita adalah jarak 3-5 meter gitu, dengan kedalaman sedada anak. Itu suruh aja meluncur. Itu setiap itu begitu aja terus. Cuman kendalanya yaitu pada saat di kedalaman mereka takut gitu. Gitu. Mungkin salah satunya cara yang tadi itu yang saya bilang. Saya juga sudah observasi papan yang ada di punggung serta tangan papan seluncur ya. Iya. Itu kemungkinannya besar anak bisa berani kepada air gitu, berenang gitu. Struk kaki juga kelihatan akan benar. Itu sudah saya lakukan sendiri gitu. Saya dengan mengentengkan badan gitu ya, maksudnya dengan cara meluncur aja dengan pegang papan seperti ini,
itu saya badan di atas gitu Pak, di streamline. Jadi air itu badan kita tuh streamline dengan air atau sejajar dengan air. Sejajar, gitu. ya sejajar. Anak hanya tinggal kaki gitu. Nanti perlahan-lahan mungkin kita akan lepas papannya, nanti maju gitu. Jadi pergerakannya itu seperti itu tekniknya. Kalau hasil identifikasi Pak Dian itu supaya anak bisa lepas dari alat itu kira-kira beberapa kali latihan itu Pak? Bisa nggak, kalau mungkin lihat perkembangan siswa juga ya? Iya Pak. Biasanya kalau cepatnya atau misalkan lambatnya anak itu kan memang beda-beda. Kalau cepatnya biasanya berapa kali itu Pak? Bisa nggak 2 atau sampai 3 kali sudah berani gitu kan? Atau misalkan lambatnya bisa sampai 10 kali latihan baru dia bisa lepas alat gitu? Karena ini kalau di klub bukan di eskul renang gitu ya saya gitu. Itu memang nggak cukup 1-2 kali atau 1-2 hari gitu Pak. Mungkin bisa nyampe 3 minggu baru bisa ini anak itu berani dalam waktu intensitas seminggu 2 kali latihan. Oh gitu. Maksudnya anak kelas 1 itu udah bisa. Anggaplah 4 kali pertemuan ya dalam 1 bulan ya. Bisa. Baru bisa dicoba lepas alat satu-satu gitu kan. Terus untuk ini Pak, untuk rencana aksi misalkan dari yang udah teknik-teknik yang metode-metode yang Bapak praktekkan ke anak-anak gitu kan, itu sejauh ini perkembangannya udah sampai mana gitu kan? Apa udah mulai anak itu yang tadinya tidak bisa sama sekali karena Bapak punya rencana-rencana pelatihan yang baik, akhirnya anak itu sekarang tuh udah punya prestasi misalkan kayak gitu. Itu ada nggak yang seperti itu gitu? Ya kalau dibilang rencana ya pengennya masih Pak, ada bukan pengen ya, ada beberapa teman gitu ya, beberapa teman yang memang sudah terlatih di klub gitu ya. Saya pengen diajak kerjasama dengan saya dengan metode tadi, apakah bisa digunakan dengan anak kelas 1, 2, dan 3 secara serempak gitu Pak. Karena kalau dibilang eskul itu kan minoritas, bukan minoritas, sedikit anak-anaknya gitu. Sedangkan kita kan pembelajaran itu kalau satu kelas berenang itu rame Pak, banyak. Nah, saya nggak bisa kepegang satu-satu. Nah, itu dia. Saya mau konsul juga dengan teman-teman saya di komunitas saya renang. Dengan ada juga bantuan dari teman saya, mungkin dari KKGPJOK, termasuk Pak Komar juga mungkin bisa membantu saya merencanakan ini bagaimana teknik saya ini bisa nggak digunakan untuk serempak, misalnya mengajar siswa 30 anak sekaligus gitu. Agar bisa dikembangkan ya Pak ya. Agar bisa dikembangkan seperti itu. Karena jujur untuk menguasai renang itu anak itu benar-benar harus menguasai teknik dasar. Kalau teknik dasarnya saja tidak bisa, kita punya kekhawatiran sendiri sebagai guru nantinya di kolam renang misalnya di tempat dalam misalnya. Kalau anak udah punya dasar di tempat dalam, insya Allah kita juga bukan tidak menjaga-jaga ya, tapi kita meminimalisir lah gitu, seperti itu. Iya Pak, kayaknya bagus itu ide itu Pak. Bagaimana kalau misalkan ide itu nanti kita komunikasikan dengan KKG ya, kan kebetulan Pak Dian kan ketuanya. Gimana kalau misalkan kita ngadakan sebuah pelatihan gitu kan dalam bentuk tanggung jawab kita nih kan kepada anak-anak, biar mereka itu punya keselarasan dalam berlatih, dalam mengembangkan hobi mereka gitu kan. Ini kayaknya perlu kumpul nih kita kan, kita perlu kumpul dengan teman-teman gitu kan, kita bahas kira-kira setuju nggak kalau kita mengajarkan latihan teknik dasar gitu kan tentang renang.
cara pergerakan dan koordinasi yang benar gitu kan. Kadang-kadang kan seperti yang dikatakan tadi, renangnya gaya bebas tapi pergerakan tangan dan kakinya ada yang gaya katak, ada yang gaya bebas gitu kan. Jadi tidak terkoordinasi. Nah ini kalau Pak Dian kan kebetulan memang di bidangnya untuk itu, kayaknya memang bener Pak. Ke depan kita harus kumpul gitu kan sebagai tanggung jawab kita nih kan buat buat mengembangkan para peserta didik supaya mereka tahu gitu kan teknik renang yang benar itu seperti apa gitu kan. Amin. Kira-kira Pak Dian setuju nggak kalau misalkan kita buat rencana gitu kan pelatihan buat teman-teman, jangan terutama ke gurunya dulu gitu kan, biar nanti gurunya ketika mengajarkan bahwa siswanya renang itu bukan cuma niupin peluit di pinggir lapangan doang gitu kan, di pinggir kolam, tapi dia mau terlibat langsung ke air gitu. Kira-kira bagaimana tuh Pak Dian kalau misalkan kita buat komitmen gitu kan, kita kumpul sama teman-teman ngadain pelatihan teknik dasar renang yang benar gitu. Ya, saya sangat setuju sekali ya kalau untuk membuat pelatihan-pelatihan yang tadi saya sebutkan. Cuman kita memang langkah tersebut bisa dikatakan baik atau benarnya juga kan saya belum tahu karena belum dilaksanakan secara serempak dalam satu kelas gitu. Iya. Teman-teman kita renang itu kadang bukan satu kelas itu, satu kelas, dua kelas, bahkan rame-rame gitu kan. Iya. Cuman itu dia, saya butuh mentor gitu ya, butuh mentor atau masukan-masukan dari teman-teman, lalu diajarkan kepada anak didik kita dulu atau anak didik saya dulu. Nanti setelah sekiranya berhasil, bisa kita kembangkan ke jenjang pelatihan untuk pengembangan renang berikutnya ke seluruh kecamatan kita. Bagus Pak, itu luar biasa Pak. Mudah-mudahan rencana ini jadi apa ya? Jadi nyata buat teman-teman gitu kan. Nah, iya Pak. Nah, saya yakin kalau mungkin Pak Dian paham lah guru-guru PJOK di Bantar Gebang sejauh mana kemampuan dan keterampilannya dalam berenang gitu kan, bisa diukur gitu kan. Kadang hanya sekedar tahu dan bisa saja karena bukan spesialisnya, beda seperti Pak Dian gitu kan. Nah ini bagus Pak, saya setuju. Jadi pembahasan ini juga jangan cuma sampai pembahasan kita di sini aja gitu kan, kita harus tindak lanjutin sampai nanti teman-teman merasakan ini sebuah permasalahan yang harus diselesaikan bareng-bareng gitu. Kayaknya pembicaraan kita cukup deh Pak untuk teknik dasar renang ya Pak ya. Ya. Nanti ya, Pak. Nanti bisa kita bahas ulang dengan komunitas guru-guru PJOK di Bantar Gebang gitu. Iya Pak. Tapi ini mantap. Saya emang sempat berpikir, cuman kadang-kadang ya karena memang bukan spesialisnya jadi rada susah. Kebetulan di acara Rukol ini ya udah bahas renang aja lah, mumpung Pak Dian ahlinya gitu. Tapi memang benar Pak gitu ya, gimana ya cara mengembangkan anak didik kita gitu ya, mengenal teknik-teknik dasar di renang gitu. Ini baru ke dalam teknik gaya bebas. Itu juga sebenarnya bisa Pak, teknik gaya dada. Kita belajar kakinya dulu, tekniknya tentang kaki dulu ini sebenarnya. Tinggal menyiapkan metode-metodenya aja nanti Pak, kita bahas di forum ya Pak ya, di komunitas PJOK ya. Nanti kita bahas dengan teman-teman apa nih yang jadi kebutuhan teman-teman gitu kan. Terus kita fasilitasi terutama gitu kan, caranya dengan mengadakan sebuah pelatihan. Pak Dian, itu aja kayaknya pembicaraan kita malam ini. Betul, terima kasih Pak. Terima kasih berbagi ilmunya, mudah-mudahan rencana itu jadi Pak gitu kan. Amin. Terima kasih, alhamdulillah ketemu deh solusinya. Ya. Makasih Pak Dian. Mangga, sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.